Baiklah, anak sekalian, kita akan masuk ke dalam pelajaran PKN hari ini. Selamat, kita sudah masuk ke semester genap pada tahun ajaran yang baru. Semoga kita dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Berikutnya, bab yang akan kita pelajari adalah mengenai integrasi nasional. Buku paket yang ada silakan dibuka di halaman 143. Di sini ada integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, integrasi. Kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya. Tentunya kita akan mencari apa itu arti dari integrasi nasional. Lanjut ke halaman 151, di sana ada satu bahasan, yaitu pengertian integrasi nasional. Baiklah, kita akan melihat integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Tentunya begitu. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang berarti bangsa. Ya, itulah integrasi nasional, integrasi dan pengertian nasional. Dari dua kata itu dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu demi suatu bangsa menjadi satu kesatuan secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu pengertian integrasi nasional, namun boleh dilihat ada beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai integrasi. Di sana ada yang namanya Howard Raggins. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan. Nah, saya katakan lagi dengan pendapat dari tokoh Indonesia, Dr. Nasaruddin Samsudin, pernah menjadi ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum. Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan aspek horizontal. Nah, itu tadi pengertian integrasi nasional. Berikutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu syarat-syarat integrasi nasional. Buku paketnya di halaman 153, silakan yang ada, boleh disimak. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi saling mengisi kebutuhan-kebutuhan. Jadi saling memberi, barangkali saling melengkapi. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi ada kesepakatan untuk melestarikan norma dan nilai sehingga menjadi pedoman. Dan yang ketiga, berkaitan dengan syarat integrasi nasional, berkaitan dengan yang kedua, yaitu norma-norma atau nilai-nilai sosial tersebut dijadikan aturan baku yang disepakati secara bersama-sama tentunya, sehingga melangsungkan proses integrasi nasional. Begitu, ada dua. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Yang kedua adalah syarat-syarat integrasi nasional.
Yang ketiga adalah kita akan masuk materi berikutnya, faktor-faktor pembentuk dan faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Oke, di buku halaman 156, silahkan simak, sana ada. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Dijajah tentunya nih. Yang kedua, ada ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ada tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, ada semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Ya, mirip-mirip dengan nomor 1, tapi nomor 1 lebih luas. Yang terakhir, 10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, jadi ya, ada 10 faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Namun dalam praktek persiapan ulangan-ulangan, jadi kita akan pilih nomor-nomor yang tidak terlalu banyak, minimal separuh, namun punya kalimat yang pendek. Itu bisa kita lihat. Yang pertama, ada yang rasa perjuangan akibat oleh faktor sejarah. Berikutnya, yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia, ini pendek sekali. Yang keenam, ada yang semangat persatuan dan kesatuan. Yang ke-9, rasa senasib penanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang 10, adanya rasa cinta tanah air dalam cintai produk. Itu kira-kira ada 5 yang harus diingat agar minimal separuhnya untuk diingat persiapan mid semesteran. Berikutnya, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Ini di sini dituliskan ada 4 di buku paket, namun di buku lain ada 6. Jadi kita bisa tambahkan. Faktor penghambat yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kita punya bangsa yang heterogen, bermacam-macam, majemuk. Namun seringkali kita merasa paling kuat sebagai yang paling banyak atau mayoritas, kurang mereka yang kecil. Kasihan, semakin terpojok karena tidak berdaya. Ini harusnya dihilangkan, sehingga terjadi penghargaan terhadap kemajemukan hingga satu sama lain saling menghargai. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Seringkali kita merasa golongan paling hebat, paling besar, paling berkuasa, sehingga kurang menghargai golongan atau kelompok lain. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nggak sadar bahwa kita diancam. Kenapa nggak sadar? Karena sibuk dengan urusan pribadi. Bodoh amat. Yang penting gue nyaman. Nah, itu yang bahaya. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Merasa nggak puas, kita daerah saya kok nggak dibangun, kok banjir mulu nggak diurusin, kok mahal barang-barang, kok beda kayak zaman masa lalu, kok sekarang susah. Nah, ini harusnya dikurangi sebab membangun itu perlu kebersamaan. Buku lain sambil ada tambahan 2. Yang pertama, yang kelima, seperti dari sini faktor penghambat. Yang kelima adalah wilayah negara yang begitu luas.
wajar karena negara kita luas, sehingga untuk membangun itu butuh waktu, biaya, dan tenaga karena tempatnya yang sangat luas. Beda dengan kayak Brunei, sekelompok kecil mungkin lebih seimbang sejajar dengan wilayah DKI atau barangkali lebih luas DKI, sehingga untuk membangun gampang. Nah, kita luas sehingga butuh kerjasama antar wilayah, antar provinsi, bahkan antar pulau, karena sangat sulit dari satu pulau ke pulau lain. Bahkan di Papua barangkali itu tempatnya sangat jauh dan sangat sulit untuk dijangkau, ini butuh tenaga ekstra. Nah, itulah wilayah Indonesia yang sangat luas. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa luntur atau berkurang dihargai karena adanya budaya asing yang tiap hari mendominasi dalam kehidupan pribadi kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu tadi ada 6 faktor penghambat. Barangkali nanti kita akan menemukan yang lain, silakan bisa dicari apa itu faktor-faktor penghambat sehingga kita punya nilai tambah. Berikutnya, bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga integrasi nasional? Peran warga negara dalam menjaga integrasi nasional adalah 1. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan dengan bangsa lain. Yang ketiga, memahami peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, melakukan dan mengikuti berbagai macam bentuk kegiatan dalam bidang olahraga baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Yang kelima terakhir, mengikuti berbagai macam pertunjukan atau festival seni budaya dan sebagainya. Itu antara lain. Ya, saya kira itu dulu materinya. Kita akan cut untuk pemberian tugas, bisa diteruskan pada minggu yang akan datang. Soal yang pertama, mari kita akan lihat apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama. Yang kedua, apa hubungan antara persatuan dengan keberagaman? Yang ketiga, apa pengertian integrasi nasional? Yang keempat, bagaimana menjaga keutuhan persatuan negara Republik Indonesia? Dan yang kelima, apa syarat-syarat terbentuknya integrasi nasional? Dan yang terakhir, apa peran siswa sebagai generasi muda dalam menjaga integrasi nasional? Demikian materi hari ini, kiranya akan semakin memperjelas wawasan dan memperluas wawasan kita. Dan andai kata ada pertanyaan dari siswa, nanti bisa kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Semoga materi ini dapat menambah materi untuk bab yang awal di semester yang genap dan semakin menambah kita bersatu dan menambah utuh SMA 83 dan menambah kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.